Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah jika anak-anak semua dalam keadaan baik. Ya, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam keadaan yang sedikit berbeda, namun semoga tetap dalam keadaan semangat dan kebahagiaan yang sama. Oke. Nah, pertemuan kita kali ini akan belajar bersama tentang bahasa Arab. Oke ya. Semoga anak-anak tidak lupa dengan saya. Ya. Oke, langsung saja biar tidak kelamaan, agar tidak memakan waktu yang lama. Mari kita mulai pertemuan kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah pertemuan kita kali ini akan menghantarkan kita semua dalam materi pembelajaran jumlatun ismiyatun atau jumlah ismiyah, atau bahasa Indonesianya kalimat nominal. Maaf, itu ada salah tulis ya, itu harusnya kalimat nominal. Oke, nah sebenarnya apa sih jumlah ismiyah? Apa sih yang dimaksud dengan jumlah ismiyah? Apa sih ciri-cirinya jumlah ismiyah? Oke, kita akan bersama-sama melihat dulu beberapa contoh kalimat yang merupakan contoh dari jumlah ismiyah. Yang pertama, ada contoh kalimat yang pertama, al-jawu baridun, yang artinya cuacanya dingin. Yang kedua, al-ardu qahilatun, al-ardu qahilatun, bumi ini gersang. Al-asjaru musammaratun, pohon itu berbuah. Al-fawakihu tambutu jayyidan, buah-buahan itu tumbuh dengan baik. As-salju ala saqfi, salju itu di atas atap. Nah, coba anak-anak sekalian perhatikan. Oke, dari kelima contoh kalimat berikut ini, adakah kesamaan dari kelimanya? Ya, benar. Jadi kelima contoh kalimat berikut ini diawali dengan huruf alif lam pada kata pertamanya. Ya kan? Dapat kalian lihat di sini, al-jawu baridun diawali dengan alif lam. Selanjutnya al-ardu qahilatun diawali dengan alif lam. Al-asjaru musammaratun, kata pertamanya syajaratun, tapi di sini ditambah alif lam. Jadi al-asjaru musammaratun. Al-fawakihu tambutu jayyidan. As-salju ala saqfi. Semuanya ada alif lamnya. Itulah kesamaan dari 5 contoh kalimat jumlah ismiyah. Oke. Nah, setelah kita melihat beberapa contoh kalimat dan kita mengetahui satu ciri khusus, sekarang kita masuk bersama dalam kaidahnya. Oke. Dalam aturan-aturan yang ada dalam jumlah ismiyah itu sebenarnya apa aja sih aturannya? Nah, kita masuk. Yang pertama itu ada pola atau susunan kalimat jumlah ismiyah atau kalimat nominal adalah, ya. Jadi susunan jumlah ismiyah itu mubtada dan atau plus khobar. Oke. Jadi jumlah ismiyah itu pasti disusun oleh mubtada dan khobar. Nah, apa sih sebenarnya mubtada itu? Ya, kita sama-sama lihat ya. Mubtada atau subjek ada di sebelah kanan. Oke, mubtada atau subjek itu pasti berbentuk ma'rifatun. Mubtada atau subjek itu pasti berbentuk ma'rifatun atau diketahui atau pasti. Jadi yang menjadi mubtada itu pasti. Kata-kata pasti, tidak boleh tidak pasti. Nah, contoh kata pasti itu sebenarnya apa sih? Nah, di sini ada nih.
Yang pertama, kata pasti itu dapat berupa nama, oke? Seperti nama orang, Zaidun, Fatimatun, Sabrina, dan lain-lainnya. Itu pasti atau ma'rifah. Nah, itu merupakan bentuk dari mubtada, ya, dari subjek. Subjek dalam jumlah ismiyah. Selanjutnya yang kedua, contoh yang kedua itu benda umum yang didahului dengan alif lam atau dengan huruf alif lam. Contohnya gimana? Nah, benda umum itu apa sih? Benda umum itu contohnya kitabun. Kitabun kan artinya buku. Nah, buku itu umum karena dia belum pasti, belum jelas buku yang mana sih yang dimaksud. Kan buku yang dimaksud bisa buku yang di atas meja, bisa buku yang di dalam tas, bisa buku matematika, bisa buku sejarah. Nah, itu kan belum pasti. Jadi itu tidak boleh menjadi mubtada karena dia belum pasti. Tapi nanti ketika sudah ditambah alif lam, maka dia dapat dijadikan sebagai mubtada atau subjek. Contohnya gimana? Alkitabun. Nah, dia jadi sudah pasti karena ditambah alif lam, makanya dia dapat menjadi subjek atau mubtada. Di sini ada dua contoh. Yang pertama adalah al-baitu dan asyajaratu. Nah, karena memang ditambah alif lam, maka dia menjadi pasti atau menjadi bentuk ma'rifah dan dia dapat digunakan untuk menjadi mubtada dalam jumlah ismiyah. Seperti itu, oke? Selanjutnya ciri mubtada yang kedua adalah tandanya atau tanda bacanya, ya. Tanda baca dalam setiap mubtada pasti diakhiri dengan dhammah atau u. Contohnya al-ardu, as-salju. Semuanya diawali dengan al dan diakhiri dengan u. Itu adalah bentuk mubtada. Selanjutnya ini sampai mubtada insya Allah paham dulu ya. Ya, jadi jumlah ismiyah pasti itu diawali dengan mubtada. Mubtada itu bentuknya pasti atau benda-benda yang sudah jelas. Kalau memang dia bukan nama orang, berarti benda yang diawali dengan alif lam. Dan tanda baca mubtada itu pasti diakhiri dengan huruf u atau dhammah, ya. Selanjutnya predikat atau khobar. Tadi kan mubtada atau subjek, sekarang kita belajar predikat atau khobar. Nah, jika tadi dalam mubtada itu bentuknya pasti karena diawali dengan alif lam, tapi jika dalam khobar atau predikat bendanya umum dan tidak diawali dengan alif lam. Contoh, baitun, kitabun, syajaratun, maktabun, kursiyun. Jadi benda-benda asli yang memang belum pasti atau umum, ya. Jadi kayak kitabun, buku yang mana? Ya buku yang di atas meja bisa, buku yang ada di dalam tas bisa, buku matematika bisa, buku bahasa Arab bisa, buku sejarah bisa. Nah, itu kan masih umum gitu. Oke? Dan wujudnya khobar itu dapat berwujud dua. Yang pertama itu khobar dalam bentuk kata dan yang kedua khobar dalam bentuk anak kalimat. Oke, jika khobar dalam bentuk kata berarti dia hanya terdapat satu kata saja, seperti qohilatun, baridun, musammaratun. Itu kan dalam bentuk kata. Nah, kalau berupa anak kalimat berarti apa? Oh, berarti dia yang lebih dari satu kata. Contoh, tambutu jayyidan, lebih dari satu kata. Ala sakfi, lebih dari satu kata. Nah, itu bentuk khobar atau predikat. Oke, saya ulang ya. Jadi khobar atau predikat yang pertama itu harus berbentuk nakiroh atau umum. Oke, khobar itu harus selalu atau senantiasa nakiroh atau umum. Dan yang kedua
Khobar itu dapat berbentuk kata ataupun anak kalimat gitu ya. Oh iya, jika di sini ada kalian lihat anak kalimat ala sakfi, Bu itu kok juga ada alif lam, terus gimana? Ini ala sakfi ini tetap termasuk dalam khobar. Walaupun dia jelas, walaupun dia makrifah, tapi dia sudah terletak di belakang kata lain. Dia kan sudah menjadi satu kalimat dengan ala, jadi dia tetap termasuk khobar seperti itu. Oke. Nah, selain 5 contoh yang tadi, kita akan masuk lagi ke beberapa contoh lainnya yang insya Allah akan membuat anak-anak lebih paham lagi tentang apa sih jumlah ismiyah. Oke, yang pertama, asyita'u abradu fusulin. Asyita'u abradu fusulin. Kemarin apa ayo artinya asyita? Ya benar, asyita adalah musim dingin. Jadi artinya, arti kalimat berikut ini, musim dingin itu adalah musim yang terdingin. Asyita'u abradu fusulin. Jadi musim dingin itu musim yang paling dingin. Musim yang mana sih? Musim dingin yang mana? Ya yang itu loh, yang ada di tahun 2020 misalnya gitu, oke? Nah, di sini penjabarannya asyita'u. Asyita'u adalah mubtada, oke? Asyita'u adalah mubtada karena dia memang di awal kalimat, oke, dan dia terdapat alif lam, jadi jelas. Asyita'u itu adalah mubtada. Terdapat ciri awal kata dimulai dengan alif lam dan diakhiri dengan tanda baca u atau dhammah. Asyita'u. Selanjutnya abradu fusulin. Abradu fusulin adalah khobar, dan khobar kali ini berbentuk anak kalimat karena lebih dari satu kata. Ada kata abradu dan ada kata fusulin gitu. Oke. Next kita masuk contoh yang selanjutnya, yaitu Zaidun murtafi'un. Zaidun murtafi'un. Yang artinya Zaid itu tinggi. Zaid yang mana sih? Zaid yang itu loh, Zaid yang kelas 10 TKR misalnya. Zaid yang 10 TKR itu loh yang tinggi. Jadi kan jelas kan di sini Zaidun ini merupakan nama orang. Jadi dia termasuk mubtada, dia terletak juga di awal kalimat. Zaidun adalah mubtada, terdapat ciri nama orang dan diakhiri dengan tanda baca u. Tapi di sini un ya, atau domah tain gitu. Oke, selanjutnya kata yang belakangnya murtafiun. Murtafiun di sini merupakan khobar atau yang menjelaskan atau predikat. Zaid itu tinggi. Nah, jadi khobarnya murtafiun. Khobar ini berbentuk kata karena memang hanya satu kata gitu. Oke, next. Contoh lagi, Fatimatun mahiratun wa nasyitatun. Fatimah adalah anak yang pandai dan semangat. Fatimatun mahiratun wa nasyitatun. Fatimatun merupakan mubtada. Adapun cirinya itu merupakan nama orang, nama orang atau nama orang gitu. Fatimatun kan nama orang gitu ya. Jadi cirinya dan diakhiri dengan tanda baca u atau domah, yang kebetulan di sini domahnya domah tain atau un. Fatimatun mahiratun wa nasyitatun. Nah, mahiratun wa nasyitatun adalah khobar. Oke. Khobar ini berbentuk anak kalimat karena lebih dari satu kata. Mahiratun artinya pandai, wa dan nasyitatun semangat gitu. Oke, kita
Oh ya, alhamdulillah ini hanya ada 3 contoh dan kita telah masuk ke ujung pertemuan kita ya. Apakah dapat dipahami dengan baik atau apakah saya menjelaskan dengan terlalu cepat? Ya, jika memang ada hal-hal yang sekiranya kurang dan harus saya perbaiki, silakan nanti tulis saja di kolom komentar. Jadi dimasukkan di kolom komentar ya, biar nanti dapat menjadi bahan evaluasi untuk saya. Dan semoga pertemuan kita kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, baik bagi anak-anak maupun bagi saya. Semoga pertemuan kita kali ini dapat memberikan pemahaman yang lebih terhadap anak-anak tentang apa sih sebenarnya jumlah ismiyah gitu. Oke, mungkin itu dari saya. Sekian dari saya. Maaf bila ada salah-salah kata dan perbuatan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.